Halo teman-teman, pernahkah Anda datang ke Samsat hanya untuk mengantri atau bingung menyiapkan uang karena tidak tahu pasti berapa nominal pajak kendaraan Anda? Nah, untuk memecahkan masalah ini dan kurangnya transparansi tersebut, kami bertiga yaitu kelompok Trio A mengembangkan aplikasi web bernama Sipakat, yaitu sistem informasi pajak kendaraan dan antrian terintegrasi. Target penggunaan aplikasi ini terbagi dua, yaitu masyarakat umum sebagai wajib pajak dan petugas Samsat sebagai admin pengelola data. Beralih ke arsitektur sistem, aplikasi Sipakat dirancang dengan arsitektur modern yang memisahkan antara sisi klien dan server. Mari kita lihat alurnya. Proses dimulai ketika pengguna warga dan admin mengakses antarmuka sistem. Antarmuka ini berada di lapisan front-end yang kami bangun menggunakan framework React.js dengan dengan konsep SPA atau Single Page Application dan dihosting di Vercel. Ketika pengguna melakukan interaksi, misalnya menekan tombol cek pajak, frontend akan memicu HTTP request, GET ataupun POST. Request ini berjalan melalui RESTful API yang meneruskan request dan payload dalam format JSON ke sisi server. Di sisi server, backend Node.js dan Express.js akan merespons dengan melakukan eksekusi query ORM menggunakan SQLize. Queries tersebut diproses oleh database MySQL di server Ivan Cloud atau Laragon lokal yang kemudian mengembalikan data record kepada backend. Backend lalu mengirim respons JSON kembali ke jalur API dan terakhir API akan meneruskan data tersebut untuk dirender data ke layar frontend pengguna secara instan. Baik, sekarang kita lihat demo fungsional aplikasinya. Pertama itu fitur cek pajak online. Warga cukup memasukkan plat nomor kendaraan seperti ketika tombol ditekan, sistem akan memanggil API dan langsung menampilkan rincian kendaraan, status pembayaran, hingga total tagihan secara real time. Kedua itu ada fitur untuk mengambil antrian. Warga dapat memilih jenis layanan yang dibutuhkan, lalu sistem akan mencetak tiket digital secara otomatis, memangkas waktu tunggu secara signifikan. Yang ketiga itu ada dashboard admin. Yang ketiga itu ada dashboard admin. Di sini petugas Samsat harus login terlebih dahulu. Setelah masuk, admin memiliki akses penuh untuk melihat daftar antrian yang sedang berjalan dan melakukan manajemen data atau operasi CRUD, Create, Read, Update, and Delete pada database pajak kendaraan dengan mudah. Untuk memenuhi standar pengembangan perangkat lunak yang baik, berikut adalah ulasan implementasi kode kami. Pada implementasi React, kami membagi UI menjadi komponen-komponen yang dapat digunakan ulang ataupun reusable components.
Kami juga menggunakan React hooks seperti useState dan useEffect untuk mengelola state inputan user dan mengambil data dari backend menggunakan Axios. Seperti ini contohnya. Kami menggunakan useState untuk tab aktif antreannya, lalu useEffect untuk mengambil token dari loginnya. Lalu untuk Axios yang berhubungan dengan database, di sini banyak contohnya seperti Axios Get. Kita mengambil data dari database untuk ditarik ke tabel antrean. Lalu Axios Get juga untuk mengambil data kendaraan yang akan ditarik ke tabel kendaraan. Lalu Axios Put, Axios Post. Nah, dan untuk implementasi Node.js dan API backend-nya, kami menggunakan pola arsitektur MVC. Di dalam control dan routes, kami mendefinisikan endpoint get, post, put, dan delete untuk melayani pertukaran data kendaraan dan antrean secara aman. Pada desain database, kami mendefinisikan skema tabel menggunakan ORM Sequelize. Kami memastikan tipe data yang presisi dan mengaktifkan pengaturan unik pada kolom plat nomor agar tidak terjadi duplikasi data di dalam tabel. Nah, selanjutnya untuk kendala dan solusinya itu, dalam proses pengembangan aplikasi website ini, kendala terbesar yang kami hadapi yaitu saat melakukan unit testing menggunakan JS. Konfigurasi force perlu pada fitur sinkronisasi Sequelize (ORM) sempat mereset tabel dan menghapus keseluruhan data kami di database secara tidak sengaja. Nah, solusi yang kami terapkan yaitu dengan mengisolasi environment testing. Kami memisahkan database untuk development menggunakan Laragon lokal dengan database untuk production menggunakan Event Cloud. Kami juga mengubah parameter sinkronisasi menjadi false untuk melindungi integrasi data. Nah, sebagai kesimpulan dari proyek aplikasi web Sipakat ini, telah berhasil mendigitalisasi proses antrean fisik dan mewujudkan transparansi informasi pajak di Samsat melalui antarmuka React yang intuitif dan backend Node.js yang tangguh. Untuk pengembangan berikutnya, kami berencana mengintegrasikan payment gateway agar warga dapat langsung membayar pajaknya melalui aplikasi, serta menambahkan fitur notifikasi pesan otomatis saat nomor antrean warga akan segera dipanggil. Baik, cukup sekian untuk presentasi aplikasi website Sipakat kami. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.